بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanda bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ikhwah hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam ke-11 di bulan Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita telah melewati puncak dari bulan Muharram, yaitu tanggal 10 hari Asyura, dan semoga amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, bahwa kaum salaf mengagungkan 10 hari. Ada 10 hari atau 10 hari yang diagungkan oleh kaum salaf dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang puncaknya adalah Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang puncaknya pada tanggal 9 dan 10-nya, dan 10 hari pertama bulan Muharram, yang puncaknya adalah pada tanggal 10-nya, hari Asyura. Walaupun secara umum bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, dan bulan Ramadan secara umum 1 bulan atau 3 bulan penuh itu semuanya adalah kemuliaan. Bulan suci Ramadan sayyidus syuhur, bulan Dzulhijjah salah satu di antara bulan-bulan haram, demikian pula Muharram. Namun dari 30 atau 29 hari di setiap bulan tersebut, ada 10 hari yang paling mulia yang kita sebutkan tadi. Maka hari-hari kita ke depan ini masih hari-hari yang mulia, bulan Muharram, namun puncaknya telah pergi, yaitu hari Asyura. Maka
setelah kita beramal, tentu saja harapan besar kita adalah berdoa kepada Allah dengan penuh harap semoga amalan-amalan yang telah kita laksanakan diterima secara sempurna di sisi Allah, dan hal-hal yang kurang, yang terlalaikan, semoga diampuni dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dan sekedar mengingatkan, sebagaimana kita ketahui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan pahala puasa Asyura sebagai pahala puasa yang menghapuskan dosa setahun. Lalu beliau mengajak kita juga berpuasa di tanggal 9-nya demi menyelisihi ahlul kitab, kaum Yahudi. Karena itu ulama kita mengatakan, jika saja seorang hanya berpuasa tanggal 10 Muharram, maka berarti dia telah mendapatkan pahala dihapuskan dosanya selama setahun insya-Allah, walaupun dia tidak melaksanakan puasa tanggal 9-nya. Tapi luput darinya pahala menyelisihi ahlul kitab. Ya, jadi kalau tidak puasa tanggal 9, insyaallah pahala puasa Asyura tetap diterima secara sempurna, namun luput baginya pahala menyelisihi ahlul kitab. Oleh karenanya, jika kita luput tanggal 9, ya kalau ada di antara kita yang luput tanggal 9, maka sebaiknya besok, ya tanggal 11 juga tanggal 11 dimanfaatkan untuk berpuasa, ya karena bulan Muharram secara umum bagus memperbanyak puasa. Dan sebagian ulama kita memandang tingkatan yang paling tinggi dari puasa Asyura adalah puasa pada 9, 10 dan 11. Walaupun hadis-hadis yang sahih hanya menyebutkan tanggal 10 dan 9. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menyebutkan sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, puasa juga sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Tapi riwayat ini ada kelemahannya. Salah seorang perawinya Muhammad bin Abi Laylah, ya seorang perawi yang dilemahkan dari segi hadis. Dan pun jika sahih hadisnya mengatakan atau tidak mengatakan wa yauman ba'dahu, maka sebagian ulama mengatakan tingkatan yang paling tinggi adalah puasa tanggal 9 dan 10, dan puasa setelah itu puasa tanggal 10 dan 11, dan puasa sehari saja yaitu tanggal 10-nya. Dan kita tahu bahwa puasa Asyura ini adalah sabab, ya di antara sebabnya, hikmahnya adalah sebagai bentuk kesyukuran terhadap kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Dan ini juga sebagai isyarat penting bahwa kesyukuran yang paling tinggi adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kesyukuran akan nikmat besar bagi kaum Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam berpuasa dan mengajak kaumnya untuk berpuasa. Dan inilah kesyukuran yang juga dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersyukur atau nikmat kelahiran beliau pada hari Senin, maka beliau suka berpuasa pada hari Senin, sebagaimana juga beliau mengatakan bahwa hari Senin adalah hari diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak kesyukuran adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara hal yang perlu untuk kami ingatkan sebagai pengantar sebelum kita membahas hadis-hadis kita ini adalah kemenangan Nabi Musa alaihissalam menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai akan apa yang terjadi pada hamba-hambanya. Sekian lama kaum Bani Israel ditindas oleh Fir'aun dan cobaan-cobaan yang begitu berat yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dalam perjuangan beliau. Namun Nabi Musa tetap yakin bahwa akan datang kemenangan.
bahkan sampai pada puncak keadaan yang paling mengkhawatirkan ketika kedua pasukan sudah saling berhadap-hadapan atau sudah sangat-sangat dekat. Pasukan Fir'aun yang sudah hampir saja menangkap dan membunuh ya Nabi Musa dan kaumnya, sampai-sampai kaumnya mengatakan inna lamudrakun, ya kita sudah terkejar, kita sudah akan tertangkap. Tapi keyakinan dari seorang Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dan benar, di waktu yang paling genting itulah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk menghentakkan tongkatnya. Jadilah jalanan yang dilalui oleh Nabi Musa dan kaumnya untuk selamat dari kejaran Fir'aun. Dan ketika si Fir'aun dan bala tentaranya mau ikut, kembali menjadi lautan yang menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Kemenangan kadang datang dalam kondisi puncak kelemahan kita, ya. Jadi pada saat itu boleh dikata bukan ya kaum Musa atau umat Nabi Musa menang ketika mereka sudah begitu kuatnya untuk menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal namun justru berada dalam puncak kelemahannya, hampir saja tertangkap, hampir saja semuanya terbunuh. Tapi kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara hikmah kenapa umat-umat terdahulu tidak dihalalkan bagi mereka ghanimah, harta rampasan perang dari musuh-musuhnya. Karena kebanyakan mereka dimenangkan oleh Allah dengan dihancurkannya atau diturunkannya azab langsung dari Allah tanpa perlawanan dari nabi-nabi tersebut dan kaumnya. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW, kemenangan didapatkan lewat jihad, berhadap-hadapan dengan musuh dan mengusir musuh dan menaklukkan para musuh-musuh mereka, sehingga wajar jika mereka diberikan karunia rezeki yang sangat mulia berupa ghanimah. Ya, ini diantara sebagian hikmah yang disebutkan oleh ulama kita kenapa ghanimah itu khusus dihalalkan bagi umat Islam. Baiklah, kita lanjutkan. Malam hari ini kita akan melangkah ke bab yang baru, bab yang ke-44. Yang lalu kita selesai di bab yang ke-42 dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya dari Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar hadis yang wafat tahun 279 Hijriah, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Secara urutan, maka malam ini seharusnya kita bahas bab ke-43. Tapi bab ke-43 ini bab tentang puasanya Rasulullah SAW. Ini telah pernah kita bahas, alhamdulillah. Sebelum Ramadan yang lalu kita ya bil munasabah Ramadan atau menjelang Ramadan kita langsung melangkah dari beberapa bab untuk membahas bab ke-43 untuk memperkenalkan tentang sifat-sifat puasanya Rasulullah SAW, dan telah kita tuntaskan babnya, walhamdulillah. Karena itu malam hari ini kita akan langsung membahas bab yang ke-44, yaitu babu ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana sebenarnya model bacaan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tafadhal. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-bab ar-rabi' wal arba'un. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fi qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits 300 والرابع عشر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. Sekalian, bab ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa salah satu tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah yatlu alaihim ayatihi. Jadi antara tugas Nabi kita yang sangat pokok adalah membacakan kepada umatnya cara membaca Al-Quran. Dan beliau adalah aqra'un nas. Beliau adalah seorang yang paling qari, seorang yang paling hafal Al-Quran dan paling baik bacaan Al-Qurannya. Walaupun di sana kita kenal ada sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang dikatakan sebagai seorang yang utiya mizmaran min mazamidi Ali Daud, mirip-mirip dengan bacaannya Nabi Daud alaihissalam. Ya, di umat ini ada orang yang mirip atau diberikan seruling dari seruling Nabi Daud alaihissalam, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Ada juga sahabat seperti Ubay bin Ka'ab dan beberapa sahabat yang menonjol dari qiraah, indah bacaan mereka. Tapi dari semuanya aqra'uhum wa imamu al-qurra adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah seorang yang paling indah bacaannya. Dan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu menceritakan salah satu hal yang menjadikan beliau tertarik masuk Islam adalah bacaan yang sangat menyentuh dari Nabi SAW yang beliau dengarkan langsung pada saat solat maghrib ketika Nabi SAW membaca surat At-Tur. Padahal waktu itu Jubair bin Mut'im masih dalam kondisi kafir, tapi sangat tersentuh dengan bacaan Al-Quran dari Nabi kita SAW. Bagaimana sebenarnya bacaan Nabi kita SAW? Ya, walaupun medsos hari ini begitu mudah untuk diakses, tapi tidak ada yang sampai kepada kita suara Rasulullah. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan saya dapat suaranya Rasulullah, itu tidak mungkin. Ya, sebagaimana tidak ada yang boleh kita benarkan kalau ada yang menyifatkan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat ketika menggambarkan, ya, sebagaimana gambaran mereka tentang wajah Rasulullah, bagaimana cara berjalan Rasulullah, penampilan Rasulullah, kita hanya bisa membayangkan saja dan tidak bisa memastikan secara persis. Ya, tapi ada kaidah-kaidah yang umum yang telah disebutkan untuk bisa kita bayangkan begini kurang lebih Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalah bacaan ini adalah kaidah-kaidah cara beliau membaca. Tapi bagaimana keindahan suara beliau, bagaimana, ya, kalau bahasa kita lagu-lagu beliau, itu tidak bisa kita pastikan. Ya, tidak bisa kita pastikan. Tapi kesimpulannya, kalau kita mendengarkan seorang qari yang sangat indah, maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam lebih indah lagi. Ya, jadi kalau kita mendengarkan, siapa qari yang paling indah? Ya, siapa menurut antum? Ya, pokoknya kalau ada antum suka seorang qari, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam aqra'uhum, ya, dia paling benar bacaannya dan paling indah bacaannya. Hadis yang pertama yang disebutkan Imam Tirmidzi dalam menggambarkan kepada kita bagaimana model bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang datang dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya oleh Ya'la bin Mamlak. Ya, sanad hadis ini sebenarnya ada kelemahannya. Kelemahannya pada Ya'la bin Mamlak itu sendiri. Ya, Ya'la bin Mamlak ini seorang yang derajat hadisnya maqbul. Ya, maqbul adalah seorang perawi yang lemah kecuali kalau ada jalur periwayatan yang mendukungnya. Tampaknya dari segi sanad tidak ada yang memutabaah Ya'la bin Mamlak, karena itu hadisnya
secara sanad lemah, tapi secara makna betul karena didukung oleh makna-makna hadis yang lain. Ya'la bin Mamlak mengatakan, Sa'ala Ummu Salamah. Beliau bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Ya'la bin Mamlak ini tabi'in, tidak pernah langsung mendengarkan bagaimana indahnya dan benar dan baiknya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mau tahu bagaimana cara membaca yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bertanya kepada salah seorang istri dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hiya, maka Ummu Salamah tan'atu artinya tasifu, menyifatkan, ya, an-na'tu artinya as-sifah, menyifatkan, menyebutkan bentuk cara qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatan mufassaratan, yaitu qiraah yang menafsirkan bacaan atau makna dari yang dibaca, harfan, huruf per huruf. Apa maksud dari hadis ini? Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan kepada kita satu kaidah penting dalam membaca Al-Quran, atau dua kaidah penting dalam membaca Al-Quran. Pertama adalah bagaimana bacaan kita itu bisa menafsirkan langsung makna yang dibaca, dan ini membutuhkan pengetahuan kita tentang makna Al-Quran itu. Dan caranya adalah bagaimana kita tidak berhenti pada tempat yang tidak pantas kita berhenti, dan kita menyambung dengan cara menyambung yang tepat. Ya, terus terang kadang, ya, sebagian anak-anak kecil, ya, yang mungkin indah bacaannya, bahkan mungkin sebagian anak-anak yang menghafal Al-Quran, atau bahkan di sebagian masjid-masjid, ya, kita dapati imam-imam yang mungkin untuk ukuran orang umum indah sekali bacaannya, tapi kalau kita memahami maknanya, kadang kita merasa tersiksa, dalam artian kita, ya, seakan-akan mau mengingatkan, mentazkir, karena yukhillul makna, karena cara membacanya wukuf dan ibtida'nya, berhentinya dan memulainya sangat tidak tepat, yang bisa merubah makna atau orang salah faham tentang makna dari ayat tersebut. Ini penting, ya, bagaimana seorang ketika membaca Al-Quran tahu kapan dia berhenti, dan ketika dia berhenti, ayat apa atau potongan kalimat apa yang dia ambil lagi untuk dia sambung, ya. Jadi kadang ada orang cara dia menyambungnya itu, dia hanya mengambil satu kata yang sebenarnya belum kena maknanya di situ. Mestinya diambil berapa kata untuk menyambung makna, dan demikian seterusnya. Kan itu, ya, ini memerlukan pemahaman kita terhadap makna. Kan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, qiraah mufassarah, qiraah yang sekaligus menafsirkan ayat tersebut, menjelaskan kepada kita apa maksud dari ayat tersebut. Yang kedua adalah harfan, huruf per huruf, ya. Ini juga terkait dengan makna tersebut, tapi juga di antara maknanya adalah beliau membaca huruf secara jelas, makharij hurufnya jelas pada saat membaca Al-Quran, ya. Dan ini juga penting, ya, karena sebagian dari para qurra, ya, artinya orang yang membaca Al-Quran itu kadang hanya membentingkan, ya, kalau bahasa kita lagu-lagunya, ya, keindahan bacaannya, tapi kadang makhrajnya belum terlalu tepat, ya. Kan itu, ini di antara tugas kita untuk selalu memperbaiki dan berusaha untuk meningkatkan, ya, kualitas makharij huruf kita, dan sekaligus untuk memahami makna-makna yang kita baca itu, ya. Al-Hadits 315. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه
كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدا. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini atau hadis yang ke-315 dalam kitab Asy-Syama'il. Kali ini hadisnya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjawab pertanyaan dari Qatadah. Jadi ini menunjukkan bagaimana pentingnya talaqi bacaan Al-Quran. Para tabi'in yang luput dari mereka mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW, mereka berusaha talaqi dari orang yang pernah mendengarkan langsung bacaan Rasulullah SAW, dan mereka bertanya kepada orang-orang dekatnya. Yang kalau tadi Ya'lah bin Mamlak bertanya kepada Ummu Salamah, kali ini Qatadah bin Di'am As-Sadusi, seorang ulama besar dalam bidang hadis dan tafsir, itu bertanya kepada Anas bin Malik, sekretaris pribadi Nabi Muhammad SAW. Kata Qatadah, bagaimana sebenarnya bacaan Rasulullah SAW? Anas bin Malik menyifatkan dengan satu sifat saja, madda, yaitu memanjangkan bacaan, madda. Kata ulama kita, apa yang disifatkan oleh Anas bin Malik ini hanyalah satu sifat dari bacaan Nabi SAW, yaitu dia memanjangkan sesuai dengan mad yang seharusnya. Jadi ini bukan berarti seluruh dipanjangkan, tapi ini salah satu bentuk sifat bacaan Nabi SAW, memad, adanya mad sesuai dengan jenis-jenisnya, sesuai dengan jenis-jenisnya. Dan ini juga penting, karena kadang mad kita belum terlalu tepat, kadang terlalu pendek, atau kadang masih kadang terlalu panjang lebih daripada apa yang seharusnya. Jadi apa yang disifatkan oleh Anas bin Malik ini, maksudnya beliau memperhatikan mad pada tempat-tempat yang memang sudah seharusnya dilakukan mad dalam bacaan tersebut. Al-Hadits 316. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. Kemudian hadis yang ketiga kembali datang dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kalau hadis yang kedua tadi hadisnya sahih, Kalau hadis pertama tadi secara sanad ada kelemahan namun maknanya sahih. Adapun hadis kedua tadi hadisnya sahih, juga diriwayatkan Imam Bukhari, dan hadis ketiga ini juga hadis yang sahih. Ummu Salamah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu, beliau memotong-motong bacaannya, jadi tidak langsung sekaligus. Dan kali ini yang dicontohkan adalah cara beliau membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat, sabul mathani. Bagaimana cara beliau membaca surat Al-Fatihah? Beliau mencontohkan, beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, summa yaqif, berhenti lagi. Kemudian beliau membaca Maliki Yaumiddin, berhenti. Dan demikian seterusnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita faedah penting
dalam membaca surat Al-Fatihah. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja, ya. Kadang kita mendengarkan sebagian imam ya menyambung 2 ayat, ya bahkan ada sebagian imam ya langsung sampai 4 ayat baru berhenti, ya. Itu boleh-boleh saja, tapi menyelisih yang afdal, ya, menyelisih yang afdal. Dan Nabi kita SAW, contoh beliau adalah berhenti dalam setiap ayatnya, ya, berhenti dalam setiap ayatnya. Dan ini beliau contohkan dalam bacaan-bacaan beliau, ya, dalam bacaan-bacaan beliau, utamanya dalam surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan hadis tentang Al-Fatihah, dan salah satu hadis yang paling penting tentang hadis Al-Fatihah adalah hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Saya bagi, kata Allah, antara aku dengan hambaku salat itu, dan salat yang dimaksudkan surat Al-Fatihah. Ya, makanya ulama mengatakan salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu salat itu sendiri. Ya, Allah mengatakan saya bagi salat itu, artinya surat Al-Fatihah, antara hambaku menjadi 2 bagian. Jadi surat Al-Fatihah ini yang 7 ayat, sebagian milik Allah, ya, sebagian milik kita. Bagaimana itu? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan menjawab hamadani abdi, ya, hambaku memujiku, ya. Dan ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, ya, hambaku memujiku. Dan Maliki Yaumiddin sampai iyyaka na'budu, ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu mulai wa iyyaka nasta'in dan sampai akhir itu adalah bagi kita, ya. Artinya disitulah mulai doa-doa dan permintaan kita. Sebelumnya adalah muqaddimah doa kita, puji-pujian yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap ayat ini Allah menjawab, ya. Makanya kurang tepat atau tidak afdal ketika kita nyambung langsung, ya, ketika kita nyambung. Sebaiknya kita berhenti ayat per ayat. Ya, setiap ayat di penghujung ayat kita berhenti. Dan kalau kita lihat sini, summa yaqif, beliau berhenti, ya. Lalu meresapi makna yang dibacanya. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, ini juga berlaku pada bacaan-bacaan Al-Quran secara umum. Hingga walaupun maknanya ada sesuatu yang maknanya mungkin perlu disambung, tidak mengapa untuk kita berhenti di penghujung ayat itu, lalu setelah itu kita sambung. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'un, ada ayat yang mengatakan apa? Fawailul lil musallin. Apakah kalau kita baca ini harus kita sambung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, atau boleh kita berhenti fawailul lil musallin? Jawabannya boleh, ya. Dan alhamdulillah kami pernah, ya, bertanya langsung kepada Syekh Khalid bin Utsman As-Sabat hafizahullah taala, ya, salah seorang profesor, ya, pakar tafsir di Saudi. Syekh Khalid menjawab boleh, ya. Bahkan itu yang lebih tepat, kita baca fawailul musallin, berhenti karena itu penghujung ayat. Tapi yang penting jangan kita berhenti di situ, dalam artian jangan langsung ruku, ya. Kita harus tambah lagi setelah itu, ya. Apa itu sebenarnya orang-orang yang celaka dalam salatnya? Yang tidak boleh itu ketika membaca fawailul musallin kemudian Allahu akbar ruku, ya. Tapi dia akan baca setelahnya menjelaskan apa makna orang yang rugi dalam salatnya, orang yang celaka padahal dia salat. Datang ayat setelahnya alladzina hum an salatihim sahun. Itu boleh, ya, dan bahkan itu lebih tepat karena kita berhenti ayat per ayat, ya, ayat per ayat. Jadi secara umum, ya, sunnah yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadhal. Hadits 317. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر
قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. Kemudian hadis yang ke-317 datang dari Abdullah bin Abi Qais yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini lagi-lagi tabi'in bertanya kepada para sahabat dan orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang model bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya oleh Abdullah bin Abi Qais tentang qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya pada malam hari. Nah, ini sebenarnya pertanyaan bagaimana bacaan Nabi kita pada salat lailnya, pada malam harinya. Akana yusirru bil qiraah am yajhar? Apakah kalau salat lail, salat malam, beliau baca secara sir atau membaca dengan menjaharkan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kullu dzalika kana yaf'alu. Semua itu pernah beliau lakukan. Jadi beliau pernah kalau salat malam beliau sirkan, kalau kadang-kadang beliau jaharkan. Qad kana rubbama asarra, kadang beliau mensirkan, wa rubbama jahara, dan kadang beliau menjaharkan. Kata Abdullah bin Abi Qais mendengarkan jawaban itu, beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'ala fil amri sa'atan, yang telah menjadikan urusan ini lapang. Artinya boleh ini dan boleh itu. Kata ulama kita, yang afdal adalah kita melihat keadaan kita, ya. Jadi kadang ketika kita bersendiri, dan mungkin sebagian mengatakan kalau saya sir tidak dengarkan saya akan ngantuk, ya, maka saya jaharkan supaya saya sendiri diingatkan atau dikasih kaget, ya, supaya kita tidak tertidur, ya. Tidak apa-apa, bagus, ya. Dan kadang kita sholat lail, ada orang-orang dekat kita yang masih tidur, dan dia tidak berdosa kalau tidak sholat, ya, karena mungkin ya kita mungkin agak cepat sholat, ya, dan waktu subuh masih lama, dia mungkin akan bangun juga sebentar. Jadi kita bangun lalu kita sholat. Pada saat seperti itu, untuk menjaga tidak mengganggu, maka kita mensirkan, ya, kita mensirkan. Walaupun katanya, ya, bahwa sebagian sahabat dan diriwayatkan kepada Umar bahwasanya dia kadang sengaja mengeraskan supaya orang bangun, ya. Atau kita salat bersama-sama tapi sendiri-sendiri. Salat bersama-sama dalam artian banyak orang tapi sendiri-sendiri. Pada saat itu tidak boleh kita saling mengganggu bacaan. Maka kita membaca sekadar kita dengarkan untuk diri kita. Dan ini semuanya alhamdulillah boleh, ya, semuanya boleh. Dan sebagaimana kata Abdullah bin Abi Qais, segala puji bagi Allah yang memberikan kemudahan bagi kita, dan kadang kita cocok untuk menjaharkan dan kadang lebih tepat untuk kita mensirkan, ya. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. Dari Ummu Hani bin Abi Thalib, sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, wa ana ala arishi, dan saya berada di tempatku, ya, tempat dudukku atau tempat pembaringanku, ya. Sebagian syurah mengatakan ini yang didengarkan oleh Ummu Hani sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini terjadi sebelum masa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih ada 2 hadis. Kita cukupkan. Ya. Ya.
Saya ada 3 hadis. 3 hadis ya? Oh ya, masih ada 3 hadis ya. Biarlah kita cukupkan dulu. Khawatir juga kita akan terburu-buru menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu sedikit dijelaskan lebih detail. Karena itu kita cukupkan dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Kita akan lanjutkan insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين